Oke, jadi ini sekarang kita lagi prepare untuk test ride. Tuh Om Tio lagi dipasangin GoPro dari orang Yamaha. Ini ada beberapa temen nih yang udah siap juga. Unit gua ada di situ tuh. Dapat warna putih. Gue pengen nyobain juga karena penasaran. Dan ada beberapa orang yang udah nanyain ke gue juga minat sama nih motor. Jadi biar gue lebih tahu lagi gimana enaknya nih motor, gue harus nyobain dulu. Nah, ini motor kan udah keyless tuh ya. Jadi, sangat gampang banget. Ini key fobnya, kuncinya. Ini bisa kita taruh di kantong. Untuk karena ini motor test ride, gue takut lupa ke bawah. Gue bisa taruh di lacinya nih. Bisa gue taruh di lacinya. Terus tinggal diteken. Terus sekali. Ya kan? Dah. Kamu nyalain tinggal puter lagi deh. Eh, set. Nah, nyala dia. Gini kondisi dashboardnya, ini udah jalan 20 kilometer. Mungkin ditambah gue jalan bisa nambah 20 atau 30 kilometer lagi. Oh, thank you Om. Tadi kasih minum cuy. Ah, ini ada tempat minumnya tuh. Ini botol yang lebih gede juga kayaknya masih masuk sih. Maskernya kita taruh aja. Nah, sambil nungguin teman-teman prepare katanya 1 menit. Ini gue bahas dulu kali ya posisi riding ya. Ini harus ada kamera dari samping, tapi kalau posisi ridingnya sendiri nih motor menurut gue enak sih buat buat jalan santai gitu. Tapi nggak yang sporty tapi nggak yang touring juga. Jadi ini enak sih. Tinggi gue 170 cm, kaki 90 derajat kurang kayaknya, artinya kaki gue lebih tinggi gitu. Kalau napaknya sih gue napak ya. Ntar nih ada telepon, kita matiin dulu guys karena nggak boleh sambil nelpon. Dan ini ada tulisan apps di sini, artinya nih motor connect sama Y connected di HP gua. Pertama kita pasin spionnya dulu. Spionnya ini khas Yamaha banget ya. Gila. Tetap dipertahanin dong. Tuh spionnya tetap dipertahanin dari generasi awal kayaknya ini. Udah gini aja sih speedometernya, ada hazardnya juga. Nah, ini gue coba setting di ini di on aja. Udah, kalau klaksonnya gini nih. Lucu banget klaksonnya. Bensin full yang penting. Kalau naik motor tuh jangan lupa cuy, bensin harus full. Double daring udah, sarung tangan udah. Kita tinggal nunggu buat berangkat. Kalau diturunin ini masih pakai standar 2 ya. Nanti gue coba turunin. Oh, gue napak sih nih. Cuman nggak yang napak banget karena joknya ini lebar. Joknya lebar jadinya yang nggak napak banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya halus banget cuy. Suaranya halus banget cuy. Gue kasih Om Tio jalan dulu karena dia ini gue harus riding bareng dia nih karena temponya gue udah tahu dia kayak gimana. Jadi penyesuaiannya nggak susah. Om, kaki kanan lu naikin dah coba. Nah, posisi ridingnya gini nih. Posisi ridingnya gini kan enak. Nggak nengkuk kayak. Posisinya santai banget. Kayak nongkrong jadinya. Itu aja sih paling. Cuman yang jelas ini keyless sih enak. Kunci tadi udah gue taruh sini kan ya. Gue takutin ntar nih motor unit test ke bawah lagi kuncinya sama gue. Kita nggak bisa pinjemin ke orang ntar. Nah, ini kita bentar lagi mau dilepas nih buat riding kita. Buat gaspol. Asik ya. Masker lu no. Masker lu ntar jatuh. Asik. Kita gas. Kita cobain motor Fazio. Oke, kita geser dulu. Kita berangkat dulu. Oh, ini handlingnya sih lumayan enteng ya.
keentengan kayaknya buat gua, karena gue biasa handling yang berat, jadinya kalau pas handling enteng gini lumayan agak kagok, butuh adaptasi. Tapi yang jelas posisi riding sih oke sih ini motor oke banget posisi ridingnya. Posisi ridingnya oke. Nah ini teman-teman juga lagi pada nyobain nih. Nah ini motor yang menurut gue keren nih warnanya, karena bentuknya warnanya silver, joknya coklat. Cuman gue dapetnya unitnya yang putih, joknya hitam. It's okay. Tadi sebenarnya ditawarin mau pakai unit yang mana, cuman gue bilang random aja lah, yang mana aja gitu. Ini jalanan ini sebenarnya nggak rata sama sekali ya. Artinya bumpy bergelombang, bolong-bolong. Tapi suspensinya nggak yang keras-keras banget sih. Biasanya motor matic gitu kan, motor matic terus yang kecil gitu biasanya suspensinya kan keras. Tapi ini nggak yang keras gitu. Ini masih enak banget sih, masih oke banget. Yang gue notice dari motor ini sebenarnya adalah suaranya ya. Suaranya tuh adem banget. Bukan kayak mesin-mesin apa gitu ya, kayak injeksi-injeksi lama gitu. Kalau buat handling, oh ini enak sih. Ini handlingnya oke kok. Handlingnya oke ini. Tuh. Buat kayak gitu tuh, itu tuh masih oke banget handlingnya. Dan kalau kita mumpung jalannya agak kosong ya, gue pengen ngasih jarak dulu. Gue pengen akselerasi. Ini bukan motor yang pelan sih nih. Akselerasinya kayak gitu sih. Itu pendek banget, itu masih pendek banget. Ntar gue bakal nyobain di depan yang agak lebih kosong mungkin ya. Tapi ini motor nggak bisa dibilang yang pelan banget gitu, maksud gue. Ada tenaganya tuh ada gitu. Nah ini mumpung kosong, kita coba akselerasinya ya. Gaspol. Tuh tenaganya tuh pelan gitu. Tapi ngisi terus, bukan yang langsung kenceng gitu sih, enggak, cuman ngisi terus gitu, ada terus tenaganya selalu keisi gitu. Nah, ini kita belok kiri nih, kita mau ke Summarecon. Jadi nih kita lagi nyobain jalan-jalan jelek tapi aman nih. Suspensinya asik ya? Hah? Tapi maksudnya nggak yang keras banget gitu. Nah ini depan nih jalanan rusak nih cuy. Kita hajar aja ya. Kita hajar. Cobain. Wah, lolos. Look at the view. Motor lucu, pemandangan lucu ya kan. Wah, asik banget sini. Kita masuk jalanan konblok. Ini lagi diskusi senja nih mereka nih berdua nih. Oh kita tikungan patah cuy, ke kiri cuy. Yuhu, gaspol, dak, gitu. Namanya kita ngetes motor ya kan, kita tes semua suspensi, gas ya kan. Tapi enak sih nih. Overall sampai sekarang buat tarikan dia nggak yang kencang banget, tapi nggak yang pelan banget juga. Jadi untuk 125 cc itu lumayan oke lah. Tapi kalau untuk suspensi, ini lain cerita. Dia suspensinya bukan yang empuk membel gitu, tapi bukan yang keras banget. Enak sih, ini enak suspensinya. Kebantu juga sama joknya yang empuk menurut gua. Kalau untuk apa tadi,
posisi riding setelah 10 km kurang lebih gue jalan. Tadi gue bawa ini pas 20 pas. Posisi riding sampai sekarang masih oke, masih enak. Cuman kalau untuk gua stangnya ini terlalu nunduk. Stangnya terlalu kecil buat gua. Mungkin karena gue juga kebiasa pakai stang lebar, jadinya ini buat gua terlalu nunduk, tapi nggak yang nunduk fairing gitu ya. Jadi kita ambil aja jalan jelek, kita cobain dek gitu. Bukan yang pegel, tapi bukan juga yang terlalu nyantai gitu. Nah ini gue lagi udah masuk ke Bukit Pelangi. Nah di sini kita bisa nyobain nih handle-nya nih. Handling kok handle sih, handling dari si Yamaha Fazio ini. Karena banyak tikungan-tikungan es gitu ya. Gue nggak berani rebah sini karena profil bannya tidak terlalu kecil gitu ya. Tidak terlalu besar. Nah ini kita kayaknya mau foto dulu nih. Kita habis foto-foto. Sekarang kita mau lanjut lagi balik ke bucket list. Karena maksimal jam 1 udah harus di sana lagi. So far enak sih. Untuk pakai motor ini belum ada keluhan yang berarti. Paling kalau buat gue sendiri nggak tahu ya, mungkin karena gue kebiasaan pakai motor XSR yang stylenya kaki gue agak nekuk ke belakang tapi posisi badan gue tegak. Jadi ketika gue pakai motor ini kerasa sedikit agak pegel gitu ya. Tapi bisa menyesuaikan lah. Mungkin bisa menyesuaikan. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru belajar motor, baru bisa naik motor, ini sih udah cocok banget gitu. Ini cocok banget buat teman-teman semua yang mungkin masih sekolah tapi udah punya SIM gitu ya, atau anak kuliah. Bisa sih nih motor lucu, terutama buat cewek kali ya. Dan tadi gue kebetulan nanya juga sama orang Yamaha-nya. Ini kan teknologinya hybrid. Nah, hybrid motor itu ternyata beda sama mobil. Hybrid motor itu si motor listriknya itu dia akan support di 3 detik pertama di bawah RPM 5000. Jadi kalau RPM-nya di bawah 5000, dia akan support untuk starting awal si tenaganya itu dengan listrik. Yang makanya kalau dia dari berhenti digas gitu, tenaganya bisa instan. Untuk 125 cc ya, itu dia bisa lebih instan tenaganya karena dibantu juga sama si motor listriknya itu. Nah ini kita coba berhenti, terus kita coba gaspol. Apakah nanjak? Tuh, dia kerasa ada tenaga yang bantu ngedorong gitu. Jadi si mesin itu dia nggak bekerja sendiri gitu, dibantu sama si motor listrik. Makanya dia lebih ada tenaganya gitu, lebih instan. Nah, kita coba gaspol nih, tak full tanjakan sini sampai ujung. Kita coba gaspol aja. Apakah dia tenaganya oke gitu ya. Coba gaspol. Tuh. Mentok 68 tadi ya. Ini gue gaspol. Dan oke lah. Oke lah untuk 125 cc sih. Nah, sekarang kita udah ada di Sentul. Ini trek lurus, jadi kita bisa nyobain top speed X dari Fazio. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Gaspol nih, udah mentok cuy. Udah mentok cuy. Yoi, gaspol parah. Gue pengen tahu top speednya. Ini kita masih agak nanjak. Di depan baru jalanan agak turunan. Kita coba top speednya. Oke, masih oke. Top speednya. Terus 100 cuy. 100 terus nambah terus. Ini karena turunan kali ya. Ini 100 ngisi terus. Ngisi terus. Iya udah. Udah
gitu kurang lebih top speed ya dari Yamaha Fazio. Kenceng juga sih, oke lah. Nah, ini gue udah mulai merapat lagi, balik lagi ke bucket list tempat base campnya test ride nih motor. Perjalanan gak akan lama lagi sih. Ini GoPro gue juga baterai tuh udah kuning cuy, ntar lagi merah nih kayaknya. Si bulannya Fazio ini enak, untuk 125 cc dan harga 21 sampai dengan 22 jutaan. Ini enak, worth it, nyaman untuk harian, untuk jalan santai. Terus ini juga udah Y connected. Ini yang gue lupa tadi, pengennya yang bilang ini udah Y connected. Berarti ini sudah bisa kehubung dengan gadget kalian. Ini itu bisa dilihat dari HP itu berapa kilometer, kemudian oil life-nya sisa berapa kilo lagi, atau kapan harus ganti oli. Kemudian ada trouble apa di motor, itu bisa dicek semua melalui Y connected. Ini motor berarti udah motor canggih. Kalau untuk dari tenaga ini cukup di 125 cc, ini cukup banget buat gua. Kalau untuk pengereman juga oke. Tadi beberapa kali gua ngebut kayak tadi itu, gua top speed bisa nyampe 100. Kemudian pas gua rem berhenti dengan sempurna, nggak ngegloyot. Nggak ngegloyot tuh apa ya, nggak nyelonong lah, nggak nyelonong. Terus juga nggak yang ngedek berhenti gitu. Jadi kita sudah kembali lagi di Bucket List Kitchen, The Bucket List Kitchen. Dan ini habis test ride, sekarang sesi foto. Kita parkir di situ, nanti foto difotoin dari tim fotografer. Sudah, gila, berarti gue jalan kurang lebih 40 kilo ya. Masa sih 40 kilo? Tadi berangkat tuh 20,0, sekarang 60,3. Nah, jadi kita udah beres test ride Yamaha Fazio. Sekarang kita tanya-tanya nih, gimana rasanya yang udah test ride tadi. Gimana merasa test ride Fazio? Motornya enak, enteng banget motor. Hah? Motornya enteng, handlingnya juga lumayan lah, enak lah untuk motor di kota. Harian enak ya? Enak banget harian. Bos, gimana? Fazio, enak gak? Bagus. Untuk postur untuk wanita bagus gitu. Buat cewek ya? Perempuan bagus. Tarikan asik, enteng. Tarikannya asik. Buat handling juga enteng, enak. Cuman kalau untuk yang overload ya agak berat. Buat bawa Nah, ini aman ya? Aman. Aman buat helm full face, helm aman. Siap. Om, gimana motornya Om? Motor apaan nih? Ini, Gue siksa Fazio. tadi, gue siksa Enak pokoknya. ya? Enak sih. Lari berapa tadi Om? Tadi karena bobot gue 125, tadi gue lari 95 Oh, masih km kuat per berarti jam. ya? Hah? Masih kuat berarti ya? Masih, makanya gue kaget tadi. Heran juga sih. Gimana? Rasanya Fazio? Enak, manuvernya enak banget sih pakai Fazio. Enak banget, rekomend. Bakal beli nggak kira-kira? Kalau ada gadget sih kemungkinan pasti beli. Kalau sama Aerox enakan mana? Tetap Aerox dong, kan udah cinta Aerox. Oh iya. Kasih ya. Oke, sama-sama. Nah, brother and sister, gimana menurut kalian nih tentang Yamaha Fazio? Kalau buat gue overall enak sih motor ini untuk dipakai harian di dalam kota, untuk nembus kemacetan, apalagi di jam pulang kantor. Jadi motor ini menurut gue worth it untuk kalian punya dan untuk kalian pakai. Jadi itulah hasil test ride kami dengan Yamaha Fazio. Jangan lupa untuk tonton video first impression Yamaha Fazio di YouTube channel XSR Brotherhood Bogor. Jangan lupa juga untuk klik like, komen, dan share video ini. Semoga berguna untuk orang yang menonton. Salam Brotherhood.